Ya pemirsa, jika Anda berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, jangan lupa berkunjung ke Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Ya, selain bisa bermain di taman yang sangat luas, pengunjung juga dapat menambah wawasan melalui Museum Tionghoa yang ada di dalamnya. Ya, pemirsa, ternyata di Taman Mini Indonesia Indah tidak hanya saja ada anjungan dari banyak daerah di Indonesia, namun juga ada anjungan Tionghoa Indonesia. Seperti apa taman tersebut? Berikut ikuti saya selengkapnya. Taman ini merupakan taman yang dibangun dengan menyuguhkan konsep bernuansa khas etnis Tionghoa. Seperti gerbang awal yang saya lewati, detail bangunannya sangat kental dengan budaya Tionghoa. Gerbang ini diresmikan pada tanggal 8 November tahun 2006, bertepatan dengan pembangunan areal Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Di dalam Taman Budaya ini juga terdapat petak pecinan yang menggambarkan perumahan khas etnis Tionghoa. Selain itu juga terdapat Taman 12 Sio yang di dalamnya terdapat 12 patung Sio. Dan ini merupakan tujuan saya untuk berkunjung ke taman ini. Karena di sini saya telah memiliki janji dengan Bapak Himawan Gautama sebagai salah satu panitia pembangunan taman ini untuk mengetahui hal yang menarik di dalamnya. Halo Pak Himawan, apa kabar? Baik. Ya Pak, tadi saya lagi jalan-jalan nih di Taman Budaya Tionghoa ini, banyak-banyak yang menarik nih. Sebenarnya ada apa saja sih Pak yang paling menarik deh di Taman Budaya Tionghoa ini? Yang paling menarik, sebenarnya yang paling menarik itu Museum Tionghoa. Yang paling banyak orang kunjungi itu Museum Tionghoa. Oke. Di samping itu ada Taman Sio. Ada juga Taman Siyuci. Taman Siyuci yang biasanya umum tuh lebih terkenal Senggokong. Nah selain itu juga tadi ada Sio nih. Kalau Taman Sio ini melambangkan gimana sih? Sio ini untuk melambangkan ke orang Tionghoa itu begitu lahir langsung itu udah tahu itu sionya apa. Oke, baik. Udah ketahuan. Oke Pak, baik. Terima kasih. Saya jalan-jalan kembali untuk mengelilingi Taman Budaya Tionghoa ya Pak. Mari Pak. Terima kasih, sama-sama. Taman yang memiliki luas 4,5 hektar ini ternyata dibangun dengan menggunakan dana swadaya dari masyarakat Tionghoa Indonesia. Selain dari sebuah taman budaya, di area ini juga terdapat Museum Hakka Indonesia yang di dalamnya menyuguhkan Museum Tionghoa Indonesia. Di dalam museum kita dapat melihat peninggalan dari zaman sejarah perjuangan dan penyebaran masyarakat Tionghoa di Indonesia. Ya pemirsa, setelah tadi kita berjalan-jalan di Taman Budaya Tionghoa Indonesia dan juga melihat Museum Tionghoa Indonesia, tentunya luar biasa sekali ya. Banyak sekali hal-hal menjadi menambah wawasan kita mengenai Tionghoa di Indonesia. Dan akhirnya saya Muhammad Effendi dan juga Syahri Kurniawan melaporkan untuk The TV. Ya, saat ini kita telah memasuki tahun baru Imlek. Pernak-pernik yang melambangkan tahun monyet marak dijumpai di sekitar kita. Ya, namun walau begitu pernak-pernik klasik yang selalu muncul tiap tahun dalam tahun baru Imlek, apa saja? Tim Daya TV telah merangkumnya untuk Anda. Di balik meriahnya perayaan Imlek, melekat makna yang begitu dalam. Imlek yang setiap tahun dirayakan pada awal bulan Februari itu tidak hanya menjadi penanda bergantinya tahun penanggalan Tionghoa, tetapi merupakan warisan budaya yang menyatu dengan tradisi dan kepercayaan. Di mana pada waktu tersebut merupakan saat yang tepat melakukan ritual pemurnian jiwa untuk mendapatkan harapan baru dan kesejahteraan pada tahun yang akan datang. Maka tidak heran apabila pada setiap perayaan Imlek selalu identik dengan berbagai simbol harapan. Nuansa warna emas dan merah atau Hong dalam bahasa Tionghoa menjadi warna dominan pada pernak-pernik Imlek. Merah dan emas melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan sukacita. Kue keranjang adalah sajian khas Imlek. Kue bernama asli Nian Gao ini dahulu digunakan warga Tiongkok sebagai sesaji untuk para leluhur. Kue berbentuk bulat dengan rasa manis, melambangkan hubungan baik dengan sesama dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupannya. Selain kue keranjang, jeruk juga menjadi makanan yang dibagi-bagikan kepada kerabat. Jeruk dalam bahasa Mandarin disebut cise. Ci artinya rezeki dan ce berarti buah. Jadi, jeruk adalah buah pembawa rezeki. Selain itu, pernak-pernik lampion menjadi hiasan yang mudah ditemui menjelang perayaan Imlek. Lampion dipajang untuk rumah dan kelenteng. Di tempat asalnya Tiongkok, ada tradisi atraksi barongsai sebelum menyalakan lampion. Hal tersebut melambangkan terang dan mendapatkan berkah.
Ciri khas lain pada perayaan Imlek adalah pohon mehua yang tampilannya mirip dengan sakura. Pada saat Imlek, pohon mehua biasanya ditambah aksesoris gantung angpau yang berarti hadiah dalam amplop merah. Angpau biasanya diberikan oleh orang yang sudah menikah kepada anak-anak atau remaja yang belum menikah sebagai tanda rezeki dan nasib baik di tahun baru. Dan ini yang paling penting dalam perayaan Imlek, yaitu Sio. Kalender lunar atau Imlek dibuat berdasarkan siklus bulan. Dalam kalender Tionghoa, awal tahun jatuh pada akhir bulan Januari dan awal Februari. Setiap tahun metode siklus ditandai dengan kombinasi nama binatang atau Sio yang berbeda-beda. Dan tahun 2016 ini penanggalan Tiongkok jatuh pada Sio monyet api. Yang dalam astrologi, Sio monyet dikenal mudah bergaul, energik, jujur, dan suka menolong. Dari keseluruhan simbol-simbol yang ada dalam tradisi perayaan Imlek, masyarakat keturunan Tionghoa selalu melambangkan harapan hidup, sejahtera, dan mendapatkan kemajuan setiap tahun. Tim Liputan, DAI TV. Iya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas.